wabarakatuh. Sobat Sapa SPM, selamat datang di channel Sapa SPM, yaitu Sumber Pantau Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pengisian pelaporan ESPM tahun 2026. Ini aplikasi ESPM mengalami begitu banyak perubahan, update dan upgrade dari aplikasi ESPM. Banyak penambahan fitur dari tahun sebelumnya, tahun 2025. Ini ada perubahan-perubahan. Begitu juga mengenai penginputan data. Ini sosialisasinya sudah dilakukan oleh Kemendagri pada tanggal 2 April tahun 2026 kemarin. Juga cuman sosialisasi tersebut dengan waktu terbatas dan sebagian teman-teman mungkin tidak dapat bergabung dalam Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Dirjen Bina Bangda, sehingga banyak teman-teman yang belum mengetahui atau belum paham bagaimana cara pengisian pelaporan TW1 tahun 2026 melalui aplikasi SPM. Baik, sedikit kami pandu juga mengenai tata cara pengisian aplikasi SPM. Pertama, ini ada 12 fitur untuk aplikasi SPM. Pertama yaitu indeks pencapaian SPM, IPSPM. Seperti ini, saya kira. Kemudian input APBD daerah seperti ini. Kemudian ini penambahan fitur yang baru, input jumlah penduduk di suatu daerah, di mana tahun sebelumnya ini belum ada. Kemudian SK tim ini sama dengan seperti tahun sebelumnya. Kemudian format tahapan juga sama. Kemudian rencana aksi juga sama. Kemudian poin 7 jumlah warga negara prioritas, format Excel-nya. Ini tahun 2025 sudah ada. Kemudian di poin 8 itu perubahan warga negara prioritas, format Excel 2. Ini juga sudah ada. Kemudian poin 9 SK penetapan target, format PDF-nya. SK penetapan target yang ditandatangani oleh kepala daerah dalam bentuk PDF. Kemudian SK perubahan target, format PDF juga. Kemudian SK penetapan target dalam bentuk format 3 Excel. Kemudian SK perubahan target format 4 Excel. Jadi teman-teman Sobat Sapa SPM, kali ini penginputan indeks capaian SPM berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2026 ini untuk target jumlah yang harus dilayani ini tidak bisa kita lakukan langsung di sini karena dikunci berdasarkan sistem. Jadi yang bisa diisikan itu adalah jumlah total yang terlayani, artinya capaian di per TW-nya itu berapa. Jadi sehingga target itu tidak bisa diubah-ubah sebagaimana tahun sebelumnya, kita sesuaikan supaya capaian dapat tercapai atau bagaimana. Jadi kuncinya untuk input capaian indeks pencapaian SPM ini berada di fitur 11 ini, SK penetapan target format 3 Excel. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan input format 3 Excel ini, tidak akan ada data target di input indeks capaian SPM. Jadi bagi teman-teman Sobat Sapa SPM yang belum melakukan input
format 3 Excel ini agar segera melakukan inputnya. Datanya dari mana? Data format 3 Excel ini harus sama dengan data SK penetapan target yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi, kalau bagi daerah yang belum menetapkan SK penetapan target, diharapkan untuk segera menetapkan SK penetapan target dengan keputusan kepala daerah sampai penutupan aplikasi SPM TW1 tahun 2026. Jadi, bagi teman-teman yang belum melakukan penginputan, diharapkan untuk segera melakukan penetapan target tahun 2026. Betulnya, penetapan target tahun 2026 itu sudah ditetapkan di tahun 2025 di TW3 dan TW4 tahun 2025 yang lalu. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang belum menetapkan, ini mohon disegerakan. Jadi kembali ke input ini capaian. Jadi untuk sebentar, untuk input APBD ini bisa dilakukan oleh sekretariat tim bagian tata pemerintahan atau bisa dibantu juga oleh teman-teman dari BPKAD karena BPKAD juga merupakan salah satu anggota tim penerapan SPM di daerah. Jadi untuk angka pastinya mungkin kita serahkan ke teman-teman di BPKAD ini. Kemudian setelah dilakukan input APBD, maka secara otomatis di input indeks capaian SPM akan terisi secara otomatis di sini. Jadi bagi OPD pengampu di poin 2-nya itu harus diisikan, diinputkan juga anggaran Satker perangkat daerah. Contohnya Dinas Pendidikan anggarannya berapa, kemudian alokasi anggaran penerapan SPM-nya pada Satker perangkat daerahnya berapa, kemudian sumbernya dari mana, APBD, APBD murni, APBD dana alokasi dan sebagainya. Kemudian dana dana lainnya mungkin dari non APBD, CSR atau APBN, dana dekon dan dana TP atau dari sumber dana lainnya mungkin dari eh, sumbangan atau segala macam yang tidak mengikat, sumber yang sah tapi tidak mengikat. Begitu untuk di capaian SPM. Kemudian permasalahan juga ini mohon diisikan juga. Kemudian untuk kegiatan dan anggaran tadi juga perlu diisikan juga di rincian kegiatan dan anggaran SPM-nya. Nah, ini mungkin sesuai dengan DPA-nya masing-masing, apa bentuk-bentuk program kegiatannya. Ini mohon dilakukan penjemputan mulai dari TW1 ini. Kemudian untuk jumlah penduduk juga ini perlu diisikan oleh sekretariat tim juga bisa dilakukan atau meminta Dinas Dukcapil untuk melakukan penginputan ini karena Dukcapil juga merupakan salah satu tim penerapan SPM di daerah. Kemudian SK tim penerapan ini biasanya dilakukan oleh sekretariat tim bagian tetap pemerintahan. Ini mohon disegerakan untuk bagi yang belum mengupload atau input SK tim tahun 2026. Ini sebagaimana saran dari Sekretariat Bersama SPM Ditjen Bina Bangda, ini untuk penetapan SK tim ini diharapkan setiap tahunnya. Sebagaimana Permendagri 59 tahun 2021. Kemudian untuk format isian tahapan, jadi ini tahapan ini masing-masing bidangnya harus segera diinputkan di TW1. Tidak ada lagi istilahnya di tahapan ini disampaikan di TW2, TW3, bahkan di TW4 itu pada tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi untuk tahapan ini di TW1 ini sudah dinilai apakah penerapan SPM di daerah itu sudah melakukan
tahapannya atau bagaimana? Ini menjadi salah satu indikator penilaian kinerja SPM di daerah. Ini ada juga perbedaannya, sobat Sapa SPM, yang mana di bidang Trantibum Limas itu dulu digabung satu pelaporan saja melalui Trantibum Limas, di dalamnya baru ada pembagiannya, tapi untuk di aplikasi yang baru ini sudah dibagi langsung Trantibum, kebencanaan, dan damkar. Itu juga merupakan fitur baru dari aplikasi ESPM ini. Kemudian jumlah warga negara prioritas ini bagi teman-teman sobat Sapa SPM yang sudah melakukan input tahun 2025 mungkin. Namun untuk 2026 kalau masih terjadi kekosongan mohon diinput ulang karena di aplikasi itu banyak perubahannya, banyak update dan upgrade segala macamnya sehingga data itu tidak tercover. Ini mohon dijadi perhatian juga untuk dilakukan penginputan ulang. Kemudian untuk perubahan warga negara prioritas ini dilakukan setelah adanya perubahan target tahun 2026. Kemudian SK penetapan target juga bagi yang belum, ini mohon segera dilakukan. Kemudian SK perubahan target juga dilakukan setelah adanya perubahan target ESPM tahun 2026 yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan di-upload dalam bentuk format PDF. Dan tadi sudah dijelaskan di awal, ini SK penetapan target itu penetapan target dalam bentuk format Excel-nya, format 3 Excel. Dan SK perubahan target nanti sebagaimana nanti perubahan targetnya juga diisi. Nah, kemudian di aplikasi yang baru ini juga sudah diberikan fitur informasi tentang seputar SPM, itu ada surat edaran. Ini ada SE Mendagri nomor 600.4/2051 tentang penetapan target jumlah warga negara dan mutu layanan standar pelayanan minimal di daerah. Ini bagi teman-teman sobat Sapa SPM yang belum dapat atau belum eh, atau hilang atau bagaimana, lainnya dapat bisa di-download di sini seperti ini kira-kira, teman-teman. Jadi ini SE Mendagri nomor 600.4/2851 garing ST tentang penetapan target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan standar pelayanan minimal di daerah. Jadi seperti ini teman-teman. Silakan dibaca dan dipahami. Ini mungkin perlu kami ingatkan di poin 2, target capaian SPM 100% ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tentang target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan berdasarkan penetapan target jumlah warga negara sebagaimana angka 1 dan penghitungan jumlah mutu minimal layanan sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan. Penetapan target sebagaimana maksud angka 2 dilakukan paling lambat pada akhir triwulan kedua tahun sebelum tahun rencana N-1 sebagai bagian dari substansi rancangan RKPD tahun rencana tahun N. Jadi ini dimaksudkan bahwa target capaian SPM itu ditetapkan sebelum penetapan RKPD. Jadi target SPM itu dituangkan di dalam RKPD berdasarkan berdasarkan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kemudian di poin berikutnya keputusan kepala daerah sebagaimana sudah disampaikan pada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi pelaporan SPM paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun triwulan ketiga tahun sebelum rencana digunakan. Jadi maksudnya begini teman-teman. Untuk target 2026 itu rata-rata sudah daerah sudah menetapkan target dengan keputusan kepala daerah dan sudah di eh, upload ke aplikasi SPM. Jadi kalau ada bagi daerah yang belum menetapkan target tahun 2026, ini mohon disegerakan untuk menetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi di poin 5, keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan mempertimbangkan poin A, perubahan kebijakan terkait keuangan daerah, poin B, perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran, dan penegakan hukum. Poin C, perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan kemampuan ekonomi warga negara, dan poin D, perubahan yang diakibatkan dari kerjasama, perjanjian kerjasama. Jadi kira-kira begini teman-teman. Bagi untuk tahun 2026 mungkin beberapa daerah sudah melakukan Bapedanya sudah melaksanakan Rakortek Renbangnya. Jadi ini khususnya bagi teman-teman Sapa SPM, OPD pengampu SPM, ini agar melakukan evaluasi terhadap target penetapan target tahun 2026 ini target yang ditetapkan di tahun 2026 ini apakah masih relevan atau bisa diterapkan atau bagaimana? Kalau tidak, itu perlu dilakukan perubahan. Yang mana hasil perubahan itu ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang nantinya dituangkan di dalam RKPD perubahan 2026. Jadi setelah ditetapkan nanti di triwulan ketiga di bulan Juli itu dapat diuploadkan lagi ke aplikasi SPM dalam bentuk format PDF. Kemudian di poin 10 juga perlu kami ingatkan kembali mengenai pelaporan setiap triwulan melalui aplikasi SPM dengan batas waktu penjemputan untuk triwulan 1 sampai dengan tanggal 20 April tahun rencana, tahun N, tahun ini, tahun 2026. Kemudian di TW2 sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2026. TW3 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2026. Dan di triwulan 4 sampai dengan tanggal 20 Januari tahun 2027. Ini yang poin-poin dari SE Mendagri nomor 600.4 garing 2851 garing ST. Kemudian ada juga SE Jenbina Bangda per tanggal 31 Desember tahun 2025. Nah, hal pelaksanaan penilaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal tahun 2025. Jadi intinya di poin 4 itu Kemendagri tergabung dalam tim penilai sekretariat bersama SPM tingkat pusat akan melakukan penilaian kinerja penerapan SPM di provinsi dan kabupaten kota pada tahun 2025 dengan indikator penilaian ada dan 6 poin indikatornya PSPM, anggaran penerapan, kemudian tahapan pembentukan dan kerucutan tim penerapan, kemudian penyusunan rencana aksi, kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulan. Kemudian ini silakan dibaca dan dipahami mengenai petunjuk-petunjuk ini. Jadi untuk panduan juga ada, ini belum bisa terbuka atau belum ada datanya mungkin. Pengaduan juga masih belum ada datanya mungkin juga. Kira-kira itu dulu teman-teman sahabat Sapa SPM tutorial mengenai pengisian aplikasi SPM tahun 2026.
menjelang ada arahan lebih lanjut dari Ditjen Bina Bangda. Mudah-mudahan bagi teman-teman ya dapat memahami mengenai tata cara pengisian aplikasi SPM. Jadi di sini notifikasinya sudah ada. Ini tanda-tanda merah ini belum melakukan input, yang hijau sudah melakukan input. Ini silakan dicek kembali masing-masing aplikasinya. Itu dulu teman-teman, sobat sapa SPM. Terima kasih. Mohon dibantu like, comment, and subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang dan menjadi ruang diskusi kita, informasi, diskusi, dan uh, edukasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.